Real Madrid bukan lagi tim paling ditakuti di Eropa. 2 tahun tanpa gelar bukan kebetulan, tapi tanda ada yang rusak dari dalam. Dan yang lebih mengejutkan, solusi mereka sekarang bukan masa depan, tapi kembali ke masa lalu. Banyak yang mengira ini cuma fase buruk biasa. Padahal ini bukan soal kalah menang, tapi soal identitas yang hilang, kontrol yang lepas, dan ruang ganti yang mulai tidak stabil. Anehnya, semua ini terjadi saat kualitas pemain mereka tetap di level tertinggi. Jadi masalahnya bukan kemampuan, tapi sesuatu yang tidak terlihat di statistik. Dan dari sini muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya mengontrol Real Madrid sekarang? Semua mulai terasa di akhir era Carlo Ancelotti. Secara hasil masih kompetitif, tapi permainan berubah. Madrid terlihat tenang, tapi justru kehilangan intensitas. Pressing tidak konsisten, duel tidak agresif, dan terlalu bergantung pada momen individu. Mereka masih menang di beberapa laga besar, tapi bukan karena sistem, melainkan kualitas pemain. Dan ini tanda awal yang sering tidak disadari, karena tim besar yang mulai hidup dari momen biasanya sedang kehilangan struktur. Masuk ke musim berikutnya, ekspektasi meningkat karena regenerasi berjalan. Pemain muda masuk, energi baru muncul. Tapi justru di fase ini, masalah makin jelas, karena Madrid terlihat seperti tim yang belum selesai dibangun. Pola permainan berubah tanpa arah, tidak ada sistem yang benar-benar konsisten. Mereka mulai tertinggal dari FC Barcelona yang jauh lebih stabil. Dan di Eropa, Madrid tidak lagi punya aura tim yang selalu menemukan cara untuk menang. Tekanan mulai naik, bukan hanya dari hasil, tapi dari dalam tim sendiri. Dan saat kepercayaan mulai hilang, masalah berikutnya hampir pasti datang. Masuklah Xabi Alonso dengan harapan besar, pelatih muda dengan ide modern dan struktur jelas. Awalnya terlihat menjanjikan, build up lebih rapi dan permainan lebih terorganisir. Tapi semakin berjalan, terlihat masalahnya bukan di sistem, melainkan di dalam tim. Beberapa pemain tidak sepenuhnya mengikuti instruksi. Keputusan di lapangan tidak sesuai rencana. Intensitas tidak mencerminkan filosofi pelatih. Dan disinilah titik kritis muncul. Karena di Real Madrid, taktik penting, tapi respect jauh lebih penting. Perlahan, respect terhadap Xabi mulai berkurang, bukan dalam bentuk konflik terbuka, tapi dalam bentuk yang lebih berbahaya, yaitu ketidakpatuhan di lapangan. Saat ini terjadi, sistem tidak akan berjalan. Xabi masih punya ide, tapi tidak lagi punya kontrol. Dan tanpa kontrol, tidak ada pelatih yang bisa bertahan. Di titik ini, keputusan besar diambil. Dia tidak dipecat, tapi memilih mundur, karena melanjutkan hanya akan memperburuk keadaan. Dan dari sini, masalah Madrid berubah dari sekedar performa menjadi krisis kendali di dalam tim. Masuklah Alvaro Arbeloa sebagai pelatih sementara di tengah situasi tidak stabil. Keputusan cepat yang justru membuka semuanya. Karena di fase ini tidak ada lagi yang bisa ditutup. Ruang ganti tidak solid, tidak ada pemimpin dominan, tidak ada kontrol yang jelas. Dampaknya langsung terasa. Performa naik turun, ritme tidak stabil, kepercayaan diri menurun, dan Real Madrid yang dulu kuat di tekanan, sekarang terlihat rapuh. Mereka tidak lagi punya respon saat tertinggal dan tidak lagi punya energi untuk membalikan keadaan. Di titik ini, manajemen akhirnya sadar, masalahnya bukan siapa pelatihnya, tapi siapa yang bisa mengambil alih tim sepenuhnya. Real Madrid punya banyak opsi pelatih muda, pelatih berpengalaman, pendekatan baru, tapi semua punya satu masalah yang sama, yaitu butuh waktu, dan Madrid tidak punya waktu. Mereka butuh dampak instan, butuh sosok yang langsung dihormati, tidak perlu adaptasi lama, dan berani mengambil keputusan besar. Dari semua nama, hanya satu yang memenuhi semua kriteria itu, dan nama itu sudah pernah ada di klub ini. Jose Mourinho menurut Sasha Tavolieri, kesepakatan sudah tercapai dan pengumuman tinggal menunggu waktu. Ini bukan rumor, tapi langkah nyata. Mourinho masih terikat dengan Benfica. Namun ada klausul sekitar 3 juta euro dan Madrid punya waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya. Alasan utamanya jelas, karena Mourinho bukan sekadar pelatih, tapi sosok yang membawa kontrol. Dia datang bukan untuk beradaptasi, tapi untuk mengambil alih.
Kalau melihat ke belakang, periode pertama Jose Mourinho di Real Madrid adalah salah satu fase paling penting. Dia datang saat FC Barcelona mendominasi dan Madrid kesulitan bersaing. Dalam waktu singkat, dia mengubah segalanya. Madrid meraih La Liga dengan rekor poin, mencetak lebih dari 100 gol, memenangkan Copa del Rey dan kembali jadi tim yang ditakuti di Eropa. Bukan hanya soal trofi, tapi soal mentalitas yang kembali terbentuk. Tapi caranya keras, penuh tekanan dan konflik. Berbeda dengan Carlo Ancelotti yang membawa trofi dengan pendekatan tenang dan fleksibel. Sekarang, Madrid dihadapkan pada pilihan besar. Apakah mereka butuh ketenangan atau tekanan untuk bangkit? Semua sudah mengarah ke satu titik. Mourinho semakin dekat kembali ke Real Madrid dengan sejarah besar yang pernah dia bangun dan kondisi tim yang sedang runtuh sekarang. Pertanyaannya bukan lagi apakah dia pelatih yang tepat, tapi apakah Real Madrid siap menghadapi cara Mourinho untuk membawa mereka kembali ke puncak.